Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita terambil di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sejenak rindu untuk disapa dengan firman-Mu. Firman-Mu ini yang akan menguatkan kami, firman-Mu ini juga yang akan memberikan berkat bagi kami, firman-Mu ini juga yang akan menuntun langkah hidup kami. Oleh sebab itu, diamkanlah suara lain kecuali suara Tuhan, sehingga kami tidak saja sebagai pendengar yang setia, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup ini. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi bacaan kita pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 terambil di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar, serta melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Apa kabar? Semoga jawabannya kita sehat, kita diberkati Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini. Apa yang kita boleh rasakan, semua adalah karena pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan bahwa selama masa pandemi kurang lebih 5 bulan lamanya, kita hanya harus berada stay at home. Bukan itu saja, aktivitas kita dibatasi. Pekerjaan kita sangat juga dibatasi. Teristimewa pelayanan. Pelayanan kita hanya melaksanakan lewat daring, lewat virtual yang Bapak Ibu saksikan. Namun saya percaya kita tetap semangat dalam meraih masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus taat pada anjuran dari pemerintah untuk selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga imun kita semakin tetap kuat dalam lindungan Tuhan. Tetapi juga iman itu juga dibutuhkan. Iman dalam pengharapan bahwa Yesus Kristus tetap menolong kita, menjaga kita dalam segala hal. Pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Itu saja pengharapan kita, itu saja keyakinan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini diberi judul Memberitakan Kristus di Tengah Keragaman. Kitab Efesus ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia mendengar kabar bahwa jemaat di Efesus itu sedang mengalami berbagai gejolak yang kemudian itu akan berdampak pada perpecahan dalam suatu jemaat. Ternyata tidak saja dalam persekutuan, tetapi ada hal-hal lain yang kemudian ini mengalami keretakan hubungan relasi antara manusia dengan manusia dengan Tuhan. Perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan kultur budaya, bahkan juga perbedaan tentang ajaran-ajaran dalam persekutuan di jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat dikenal dengan kepercayaan imannya mereka. Iman mereka sudah melekat dari sejak dibina oleh Rasul Paulus. Mereka meyakini bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tentunya karya keselamatan Allah itu tidak saja berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini, di mana ada beberapa orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi yang memahami bahwa keselamatan Allah itu hanya terjadi dirasakan bagi kelompok Yahudi. Di luar orang-orang Yahudi, mereka katakan keselamatan itu tidak berlaku.
Keselamatan Allah itu tidak terjadi dan tidak akan pernah dialami serta dirasakan bagi orang-orang di luar orang-orang Yahudi. Nah, ini persoalan. Nah, karena itu Rasul Paulus ketika ia berada di penjara, ketika dia mendapat berita ini, maka dia mau mengatakan bahwa pelayanan Rasul Paulus, pemberitaan kabar sukacita yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tidak saja berlaku, tidak saja dialami, tidak saja dirasakan bagi kelompok Yahudi, tetapi justru bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah pun turut merasakan kasih karunia Allah. Nah, ini yang Rasul Paulus ingin gali lagi. Rasul Paulus ingin mengangkat kembali, mengulangi kembali peristiwa-peristiwa karya keselamatan Allah itu. Jadi memang catatan yang penting, Rasul Paulus hanya menegaskan bahwa keselamatan Allah itu tidak saja dibatasi pada tembok-tembok tertentu, tetapi kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk tentunya alam ciptaan Allah. Dia juga punya hak untuk menerima karya-karya keselamatan Allah. Itu yang Rasul Paulus sampaikan lewat tulisannya ini kepada jemaat di Efesus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, selama ia menjalani tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, itu bukan karena kehebatan dan kekuatannya. Dia tidak mendasari pada pengalamannya, dalam pengetahuannya, tentang pengenalannya, tentang hukum Taurat. Tidak saja pada pengetahuan ajaran-ajaran yang pada masa itu dia dapati dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Tapi yang mau dia katakan justru pengalaman-pengalaman yang ia dapat sebelum ia mengalami pertobatan, setelah kemudian ia mengalami pertobatan, itu adalah karena pengertian dan rahasia Allah yang begitu besar atas dirinya. Dia katakan pengertiannya, pengetahuannya, pengalamannya itu adalah bagian sumber rahasia yang besar atas dirinya, yang tentunya itu berasal semata-mata dari Tuhan. Itu yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus mengangkat lagi tentang dirinya agar pengalaman pelayanan yang dilakukan itu tidak dibatasi pada pencitraan dirinya, tidak dibatasi pada kemauannya, tidak dibatasi pada keegoisan dan keinginannya, keakuannya, tetapi Rasul Paulus lebih menuju kepada dirinya, statusnya yang dikatakan dirinya ini hina, itu dibandingkan dengan orang-orang yang kudus. Itu bisa kita baca pada ayat yang ke-8. Rasul Paulus katakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia Allah untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus ketika mengangkat dirinya yang hina, ia belajar dari pengalaman Yesus. Pelayanan Yesus menjadi keteladanan dan panutan yang akan dapat membuka cara pandang, cara berpikir orang-orang yang angkuh dan sombong, khususnya ia ingin menegur, menyampaikan pesan ini kepada orang-orang Yahudi yang hanya mengatakan keselamatan Allah itu terjadi atas diri mereka, hidup mereka, persekutuan mereka, tanpa melihat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga keteladanan Kristus itulah yang kemudian menjadi estafet kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menyampaikan secara terbuka surat ini kepada jemaat di Efesus. Dia katakan,
kepadaku yang paling hina ini di antara orang-orang yang kudus. Tapi dia percaya bahwa anugerah Allah itu akan terjadi, akan dinikmati, akan dirasakan bagi semua makhluk ciptaan Allah. Rasul Paulus selalu katakan, tidak ada orang barbar, tidak ada orang skit. Semua di mata Tuhan itu adalah sama. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menunjuk juga tentang tanggung jawab seorang pemimpin, seorang penguasa-penguasa pemerintah yang ada di dunia, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Mereka harus berbuat sesuatu yang baik untuk mendatangkan berkat, sukacita, bukan untuk pribadi, kelompok, bukan untuk pada kepentingan diri sendiri. Tetapi Paulus ingin mengangkat bahwa pemimpin, para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama, bahkan penguasa-penguasa itu harus menempatkan dirinya pada kerendahan hati dan menuju kepada pelayanan, menuju kepada kekudusan, menuju kepada kemuliaan Allah. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kita sampai dengan saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah di antara kita yang memberlakukan sikap hidup kita untuk menjadi teladan bagi orang lain? Kadang-kadang yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini, kita mau taat pada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Tapi perjalanan proses yang ada ketika dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan, ya sudah sebaiknya kita tidak memperlakukan ibadah itu seperti yang dulu sebelum masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Tapi bagaimana caranya, Tuhan pasti akan membantu dan menolong kita, sehingga kita boleh bersyukur karena sampai dengan saat ini kita boleh masih tetap beribadah dengan teknologi yang ada. Kita patut bersyukur dengan pengetahuan yang ada, tapi pengetahuan itu harus didasari pada hikmat Allah agar kita tidak salah menggunakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keberagaman itu pasti terjadi banyak hal. Keberagaman itu akan membawa dampak pada perpecahan dalam suatu persekutuan misalnya, dalam kehidupan satu kelompok. Tapi kita belajar dengan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ternyata keberagaman itu adalah bagian dari warna yang indah untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta untuk kita lebih dekat dalam iman kita di masa pandemi COVID-19 ini untuk semakin merefleksikan diri, merendahkan hati, merendahkan pikiran kita. Kita harus tetap menjaga kontrol emosi kita. Kita jangan sampai terbawa arus pada sikap anarkis, sikap kekerasan yang terjadi dalam kehidupan persekutuan juga bisa ada, keluarga pun bisa terjadi, bahkan dalam kehidupan pemerintah. Hindari itu. Mengalah itu lebih baik untuk demi kebaikan. Itu dasar iman, dasar hidup kita sebagai orang yang setia dan saleh dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, yang berikutnya saya mau katakan bahwa pasti kita akan mengalami perjumpaan dengan berbagai perbedaan. Perbedaan itu kadang-kadang membawa dampak pada ketidakadilan. Pasti itu juga kita alami. Ketidakadilan itu terjadi, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha atau bisnis kita.
Perbedaan yang terjadi juga sering kita alami. Yang paling terkecil adalah keluarga. Kita merasakan ketidakadilan dalam pasangan suami, istri, bahkan juga anak. Itu kita alami. Bahkan dalam pelayanan pun seringkali kita mengalami ketidakadilan itu. Apa yang mau kita renungkan? Firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasul Paulus katakan, dia lebih baik merendahkan hati, menganggap dirinya hina, tetapi kehinaannya itu membawa kemuliaan Allah. Allah yang dipermuliakan. Yang paling terpenting, dia melakukan tanggung jawab di dalam memberitakan kabar sukacita, tidak saja di dalam ia menyampaikan kabar baik di tengah-tengah persekutuan di jemaat Efesus, tetapi dia memperlakukan itu dalam sikap, tutur kata, dan tingkah lakunya. Lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.